Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rifan Arif, SMM, dan yang terhormat teman-teman saya sekalian semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah selaku moderator pada kali ini. Hasil presentasi kami yang berjudul tentang analisis permintaan dan penawaran terkait toko gula. Adapun nama kelompok kami, saya sendiri Muhammad Firmansyah dan Ramzi Alfarizi, lalu Reno Dwi Saputra, dan yang terakhir adalah Hananugia Waludin. Pembaca yang pertama adalah saya sendiri. Permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen pada tingkat harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Konsep permintaan memiliki hubungan yang erat dengan hukum permintaan, di mana ketika harga suatu barang meningkat, maka kuantitas yang diminta cenderung menurun dan sebaliknya. Selanjutnya adalah permintaan gula dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti yang pertama adalah harga gula. Semakin tinggi harga gula, konsumen cenderung mengurangi pembelian mereka, terutama konsumen rumah tangga dengan pendapatan menengah ke bawah. Yang kedua adalah pendapatan konsumen. Konsumen dengan pendapatan lebih tinggi cenderung lebih tahan terhadap fluktuasi harga gula dibandingkan konsumen berpenghasilan rendah. Dan yang terakhir adalah harga barang substitusi. Jika harga gula naik drastis, konsumen mungkin akan beralih ke barang substitusi seperti pemanis buatan atau produk lainnya. Selanjutnya adalah penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang disediakan oleh penjual pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin besar jumlah barang yang akan ditawarkan oleh produsen. Hal ini disebabkan oleh insentif yang diberikan oleh harga yang lebih tinggi, di mana penjual dapat memperoleh keuntungan lebih banyak dengan menawarkan lebih banyak barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramzi Alfarizi. Saya akan membacakan materi tentang penawaran gula juga sangat bergantung pada berbagai faktor, seperti yang pertama itu biaya produksi. Jika biaya produksi gula, misalnya bahan baku, tenaga kerja, dan distribusi meningkat, harga gula yang ditawarkan di pasar juga cenderung meningkat. Yang kedua, ketersediaan bahan baku. Ketersediaan bahan baku seperti tebu atau gula impor mempengaruhi jumlah gula yang bisa disediakan oleh toko kecil. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Subsidi atau pembatasan impor oleh pemerintah dapat mengurangi atau menambah jumlah gula yang tersedia di pasar lokal. Materi selanjutnya, keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah situasi di mana jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual pada harga tertentu. Dalam keadaan ini, tidak ada kelebihan penawaran atau kekurangan permintaan, sehingga harga barang cenderung stabil. Jika terjadi perubahan permintaan atau penawaran, keseimbangan pasar juga akan berubah. Misalnya, jika permintaan gula meningkat sementara penawaran tetap, maka akan terjadi kekurangan gula di pasar yang mendorong harga naik. Sebaliknya, jika penawaran gula meningkat sementara permintaan tetap, harga gula di pasar akan turun. Materi selanjutnya adalah profil toko gula. Toko gula murni adalah salah satu toko yang berlokasi di pasar tradisional di kawasan Jakarta Timur. Toko ini telah beroperasi selama lebih dari 1 dekade dan menjadi salah satu pemasok gula utama bagi masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Selain melayani konsumen rumah tangga, toko gula murni juga melayani permintaan dan pengusaha kecil seperti pedagang makanan dan minuman. Materi selanjutnya, analisis permintaan di toko gula. Data penjualan menunjukkan bahwa permintaan gula di toko gula murni cenderung meningkat menjelang bulan-bulan tertentu seperti bulan Ramadan dan seperti hari raya Idul Fitri. Pada periode ini, permintaan meningkat sekitar 40% dibandingkan bulan biasa. Konsumen membeli gula dalam jumlah yang lebih besar untuk kebutuhan membuat kue dan makanan tradisional. Nama saya Hananugia Waludin. Saya akan membacakan materi tentang analisis penawaran di toko gula. Penawaran di toko gula murni bergantung pada pasokan dari distributor besar yang mengimpor gula dan dari luar negeri atau memproduksi gula dari perkebunan lokal. Pada saat pasokan lancar, toko dapat menawarkan gula dengan harga yang stabil.
Namun ketika pasokan terganggu, misalnya karena keterlambatan pengiriman atau kelangkaan stok dari distributor, stok terpaksa penaikan harga dan mengurangi kualitas gula yang ditawarkan. Yang kedua, kurva permintaan dan penawaran. Kurva permintaan garis baru. Kurva permintaan menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang ingin dibeli oleh konsumen. Secara teori ekonomi, hukum permintaan menyatakan bahwa ketika harga naik, maka kuantitas yang diminta oleh konsumen cenderung turun dan sebaliknya. Kurva penawaran garis oranye. Kurva penawaran menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang ingin dijual oleh produsen. Hukum kurva penawaran menyatakan bahwa ketika harga barang meningkat, maka jumlah yang ditawarkan oleh produsen cenderung meningkat. Ini disebabkan oleh intensi untuk mendapatkan keuntungan lebih besar saat harga barang meningkat. 3. Titik keseimbangan. Titik keseimbangan adalah titik di mana kurva permintaan dan kurva penawaran berpotongan. Pada titik keseimbangan, pasar berada dalam kondisi yang stabil, artinya tidak ada kekuatan yang menekan harga untuk naik atau turun. Jumlah barang yang ditawarkan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan konsumen, sehingga tidak ada kelebihan barang yang tidak terjual atau kekurangan barang yang diinginkan oleh konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Putra. Saya akan menerangkan dampak perubahan pada permintaan dan penawaran. Perubahan pada permintaan jika permintaan untuk barang tertentu meningkat, misalnya karena peningkatan pendapatan atau perusahaan preferensi, maka kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Ini akan menyebabkan harga dan kualitas keseimbangan baru yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika permintaan menurun, misalnya karena resesi ekonomi atau penurunan selera konsumen, kurva permintaan akan bergeser ke kiri, yang menurunkan harga dan kuantitas keseimbangan. Perubahan pada penawaran. Jika ada peningkatan dalam jumlah penawaran, misalnya karena peningkatan efisiensi atau penurunan biaya produksi, kurva penawaran akan bergeser ke kanan, yang akan menurunkan harga dan peningkatan kuantitas keseimbangan. Sebaiknya penurunan penawaran misalnya karena gangguan rantai pasokan atau peningkatan biaya produksi akan menggeser kurva penawaran ke kiri, yang akan meningkatkan harga dan mengurangi kuantitas keseimbangan. Selanjutnya ada kesimpulan grafik. Kesimpulan grafik yaitu grafik di atas menunjukkan bagaimana pasar bekerja untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran. Perubahan harga mempengaruhi baik konsumen maupun produsen, dan titik keseimbangan di pasar adalah kondisi di mana kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan. Pemahaman terhadap kurva ini sangat penting bagi pelaku bisnis dan pembuat kebijakan dalam menentukan strategi harga, penawaran, dan penyesuaian terhadap perubahan pasar. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa permintaan dan penawaran gula di toko gula murni sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti harga bahan baku, kebijakan impor, dan ketersediaan stok dari distributor. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran seringkali terjadi pada momen-momen tertentu seperti bulan Ramadan, di mana permintaan meningkat tajam sedangkan pasokan gula terbatas. Selain itu, harga gula di tingkat mikro sangat bergantung pada dinamika harga di pasar internasional dan kebijakan pemerintah terkait impor gula. Toko kecil seperti toko gula murni harus terus memantau perubahan harga agar bisa menyesuaikan strategi penjualan. Sekian presentasi dari tugas besar 1 kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.